Selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tentu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin Anda lakukan, ya, meskipun suasana masih pandemik dan menuju kebiasaan baru, ya. Oke, baik. Malam hari ini kembali saya Dewa menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah download. Anda juga bisa klik website kami di Indonesia Belajar .id, dan Anda juga bisa follow Instagram kami di Indonesia_belajar.id. Baik, malam hari ini tentu di setiap Jumat malam jam 7, kita menghadirkan seorang yang istimewa. Beliau adalah Pak Chandra CPC, yang CV-nya sudah muncul di screen Anda lihat. Oke, selamat malam Pak Chandra. Pak Chandra, saya kok nggak lihat Pak Chandra nih. Oke, Pak Chandra, selamat malam Pak Chandra. Malam Pak. Iya. Saya khusus saking istimewanya tamu kita, saya dari tadi pakai maskernya karena maskernya enak dipakai. Jadi enak dipakai, Pak. Cuma karena kalau nggak suaranya mendam, jadi mau nggak mau dibuka nih. Kalau nggak semalaman mau dipakai Pak. Gitu. Oke. Pak Chandra sehat ya Pak ya? Sehat ya. Seperti biasa. Malam ya, ini Pak. Sehat dan excited karena tamu kita yang luar biasa, ada Ibu Diana M. Putri malam ini bersama kita. Oke, luar biasa memang ya. Pak Chandra CPC adalah seorang public speaker, coach ya, dan sudah keliling-keliling banyak perusahaan untuk training dan memberikan solusi-solusi dalam penjualan, Pak ya. Bukan hanya penjualan atau hanya penjualan, Pak? Semuanya kayaknya ya. Apa yang bisa dijual kita jual, Pak. Dulu zaman sekolah teman-temanku juga kalau laku kita jual kok. Oke, luar biasa Pak Chandra. Oke, Pak Chandra, malam hari ini kita akan bahas branding yourself ya. Dan ada tamu spesial malam hari ini yang mengenalkan khusus nanti Pak Chandra saja ya. Boleh deh. Jadi saya janji kepada Bu Diana biar saya memperkenalkan karena lebih pakai hati gitu loh ya. Iya. Jadi boleh nggak minta tolong slide pertamanya yang ada Bu Diana nih. Saya pengen teman-teman tahu. Jadi malam ini benar-benar luar biasa. Saya pertama-tama boleh nggak sih kita semua nyalain kita punya mic, kita kasih tepuk tangan dulu atas kehadiran tamu kita yang luar biasa malam ini, ada Bu Diana Putri bareng kita. Kita sapa dan kita. Thank you so much. Jadi buat Bu Diananya juga saya share Bu, di sini nih tempatnya teman-teman semua kumpul dan di sini malam banyak sekali teman-teman rekan korporat dari berbagai korporat. Saya nggak sapa satu persatu, ada dari Astra, dari Ciputra, dari Samsung, dari manapun. Bahkan ada sahabat saya Pak Prasetyo yang CEO Kompo, semua hadir di sini. Jadi ini malam kita ngumpul bareng, kita bakal cerita-cerita bareng. Nah ini saya lihat udah screen sharingnya masih text time ya. Udah muncul belum nih teman-teman? Udah Pak ya, udah saya munculkan. Udah ya? Udah belum? Di saya masih muter-muter nih Pak, entah karena masalah signal atau gimana. Mungkin sahabat pembelajar udah lihat muter-muter ya. Masih belum ada ya, masih belum ada. Muter handphone saya yang bermasalah. Masih muter-muter ya. Iya. Di sini sudah ya. Belum ada Pak. Belum ada ya. Oh. Jakarta macet, muter-muter dulu. Muter-muter dulu ya. Saya keluarin dulu. Oke. Nah, ini udah muncul kayaknya. Udah muncul belum Pak? Belum. Belum ya. Benar Pak. Nah sambil menunggu Pak Dewa, saya sambil cerita aja deh betapa luar biasanya. Jadi seorang Bu Diana ini adalah anak bangsa yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Nanti saya akan membiarkan Bu Diana bercerita lebih baik tentang diri dia dan tentang bisnis dia. Tapi kalau Anda mau tahu, Bu Diana itu bahkan mulai dari memenangkan New York Fashion Week, dari sanalah cerita bergulir, kemudian produk-produk karyanya itu dipakai sampai level Ariana Grande, kemudian ada Camila Cabello, kemudian Meghan Trainor gitu kan. Makanya dari tadi saya bangga Pak Dewa saya menggunakan. Jadi Anda lihat semua ya yang di screen Anda ya. Jadi Paris Hilton hingga Putri. Jadi
Indonesia itu kita punya wakil loh di apa namanya fashion kelas dunia, dan malam ini kita hadirkan di sini supaya kita bisa sama-sama ngobrol dan menyapa. Nah, dari tadi kan yang lain udah memberi tepuk tangan kepada Bu Diana. Boleh nggak kita minta Bu Diana say hi ke semua dan ini dulu kita ngobrol bentar. Bu Diana, apa kabar? Ya. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal. Saya Diana Putri. So excited malam ini kita bisa ketemuan lewat webinar ya. Thank you so much Pak Chandra sudah invite saya di acara ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Loh, malah saya yang thank you karena saya lihat wajah teman-teman itu jauh lebih sumringah malam ini daripada minggu-minggu lalu. Jadi ketahuan banget mereka itu nggak sesumringahnya kalau cuma sama saya gitu loh Bu Diana. Jadi kelihatan banget bedanya gitu. Di layar saya Bu Diana, di samping ada Pak Nasuha Junaidi. Saya sapa juga Pak Nasuha, apa kabar Pak malam? Malam Pak Chandra. Malam semuanya. Ini Pak Nasuha, saya yakin sumringahnya ini pasti karena tadi habis disapa sama Bu Diana deh. Beda gitu senyumnya Pak. Kalau minggu-minggu lalu nggak segitu senyumnya. Nah, jadi teman-teman, saya tadi janji bahwa nanti saya akan ngobrol dengan Bu Diana, tapi saya tadi juga izin sama Bu Diana untuk sedikit membawakan tentang konsep branding. Karena judul kita malam ini, saya sengaja memilih sebuah judul yang cukup ini bahwa selling beauty kita coret, tapi kita sebut branding yourself. Jadi kenapa? Beauty adalah satu faktor, tapi menurut saya beauty sendiri nggak cukup. Yes, memang seorang Diana Putri, beauty udah pasti semua orang bisa lihat. Tapi saya yakin hanya beauty tidak akan mampu membawa seorang Diana Putri sampai ke level panggung dunia. Bahkan saya cantumkan di flyer kita, yang cantik banyak. Tapi kalau seorang Diana Culture, yaitu hanya satu di dunia. Itulah branding. Jadi kalau orang nanya sama saya, Pak Chandra, tadi kan Pak Dewa sering nyebut Pak Chandra sering keliling di berbagai perusahaan yang Anda lihat tadi CV saya, berbagai BUMN dan lain-lain saya keliling. Termasuk salah satu orang sering nanya, Pak, kalau marketing itu apakah selalu branding? Nah, saya selalu katakan, marketing memang bukan hanya branding, tapi kalau orang marketing sampai mengatakan branding tidak penting, nah ya kita nggak tahu, mungkin lagi kehilangan iman atau pegangan hidup atau gimana, kita nggak tahu. Karena branding adalah most vital part of marketing. Jadi walaupun marketing bukanlah branding, tapi branding adalah part yang sangat penting. Kenapa? Saya malam ini, saya izin Bu Diana, saya pakai 10 menit, 15 menit, kita cerita konsep branding itu sebenarnya apa. Jadi yang namanya branding itu, ada orang yang mengatakan marketing itu sebenarnya adalah, saya sengaja tulis di belakang, jadi saya nggak banyak nulis lagi. Ada yang menuliskan marketing dengan tulisan market gede, jadi marketing. Bahwa marketing itu adalah ilmu yang berfokus bagaimana mengerti market. Nah, jadi marketing adalah marketing. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya, Anda setuju nggak teman-teman bahwa marketing itu ya adalah marketing? Fokusnya bicara tentang market. Boleh dong, seperti biasa saya ditemenin, dikasih chat dong. Anda setuju atau nggak? Pertanyaan sederhana. Apakah marketing itu adalah ilmu tentang mengerti market? Jadi kalau tulis itu marketing. Apakah setuju? Boleh tolong Anda chat, saya pengen tahu persepsi Anda mengenai marketing sebelum kita lanjut. Saya menunggu-nunggu chat. Jadi Bu Diana, webinar ini walaupun yang ikut malam ini 100, tapi di tempat saya sepi loh. Hanya saya sendiri dan layar saya. Nggak bareng Bu Diana juga di sini gitu. Iya, saya juga sendiri nih. Itu dia. Jadi saya sebenarnya walaupun udah berjalan 4 bulan, 5 bulan sampai hari ini belum benar-benar bisa enjoy webinar karena sepi begitu loh. Jadi ya saya suka minta pendapat para peserta lewat chat. Nah, banyak yang bilang bahwa setuju. Marketing adalah marketing. Hampir semua setuju. Itu memang benar. Marketing adalah market, tapi tidak boleh hanya itu. Sebenarnya marketing adalah ilmu mengenai human. Makanya di tempat saya mendevelop marketing itu sebagai ilmu yang disebut dengan human centric. Marketing itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusianya. Kenapa? Karena marketing itu kita bicara persepsi, bicara tentang bagaimana. Nah, brand adalah bagian dari persepsi tersebut. Sebenarnya ilmu marketing itu karena bicara manusia, makanya di modul marketing saya membuat sebuah cara untuk supaya orang lebih mudah mengerti marketing. Marketing itu ya simple. Ada mind, ada body, ada heart, ada soul. Yaitu faktor yang membentuk keseluruhan manusia. Di mind inilah, mind kan pikiran. Jadi sebenarnya marketing adalah sebuah ilmu di mana bagaimana menggeser persepsi mind untuk bergeser ke body,
turun kepada heart. Dan yang terakhir adalah marketing itu soal soul-nya. Kalau soul-nya udah ketemu, ya itu udah klik. Disitulah terjadi yang namanya fanatisme brand. Gitu. Nah, di mind zaman dulu ilmu marketing orang bicara, mind itu kan mindset, pikiran. Di situ orang bicara tentang segmenting, targeting, positioning. Itu dulu, sebelum new normal. Di new normal sekarang ini, kita nggak bisa hanya ngomong segmenting dan targeting. Tapi udah masuk sampai ke yang disebut dengan bagaimana kita mesti focusing, bagaimana kita mesti profiling. Jadi sekarang di sini dikenal dengan apa? Profile, fokus, tapi yang paling penting adalah di sini harus terjadi sesuatu yang namanya positioning. Oke. Jadi marketing branding itu adalah pertama kali menciptakan bagaimana positioningnya. Positioning itu apa? Positioning itu tujuannya. Saya pakai merah deh sekalian biar jelas. Boleh teman-teman ya, saya pakai merah sekalian. Tujuan dari positioning itu sebenarnya cuma pengen menciptakan sesuatu yang namanya differentiation. Atau faktor pembeda. Jadi jangan karena ini Jumat malam begitu saya nanya sebut positioning nanti pada nanya ya, posisi apa yang terbaik buat malam ini Pak? Bukan itu loh ya. Ini maksudnya positioning yang bagaimana menciptakan sebuah differentiation. Nah, saya kembali mau bertanya. Menurut Anda, menciptakan differentiation dalam branding itu mudah atau sulit? Tolong di chat. Bahkan Budiana juga boleh chat kalau mau. Saya cuma bahkan Budiana sebagai seorang pebisnis menciptakan differentiation menurut Anda semua deh, saya cuma pengen menurut Anda. Menciptakan differentiation itu easy or difficult? Apakah mudah untuk menciptakan differentiation? Sulit. Budiana mengatakan sulit. Ini orang yang udah sampai level dunia aja bilang sulit loh. Bayangin. Apalagi kita yang levelnya masih LA-nya tuh Lenteng Agung gitu loh. Nah itu ya kebayang kan kalau Budiana kan LA-nya dia Los Angeles. Kalau kita ini kan masih Lenteng Agung gitu loh. Nah bahkan Budiana tadi saya dengar mengatakan sulit. Banyak yang saya lihat juga tidak mudah, sulit ya. Sebenarnya teman-teman tergantung. Kalau differentiation asal beda, itu nggak sulit. Kalau semua orang jalannya maju, Anda jalannya mundur. Saya mau tanya, beda atau nggak teman-teman? Beda. Jadi kalau hanya differentiation yang supaya beda sama orang, ya nggak sulit. Orang semua jalan maju, Anda jalan mundur aja. Mungkin Anda jadi ngeh, kenapa ya sejak kenal Pak Chandra, saya lihat dia tuh kalau jalan selalu mundur gitu loh. Nah, yang jadi dasar dalam branding adalah differentiation tersebut punya value added apa. Jadi kalau hanya asal beda gampang. Orang semua jalan maju, kita jalan mundur, kita beda. Misalnya kalau tiba-tiba di sini ada Bu Indri, saya sapa Bu Indri, apa kabar Bu Indri ini di Bandung nih dan sahabat saya. Bu Indri, ya, Pak. Kalau differentiation-nya adalah Anda lihat, loh kok yang namanya Pak Chandra itu tiap kali saya lihat dia jalan tuh selalu mundur ya. Mungkin Bu Indri nanya, Pak boleh tahu nggak? Saya dari sejak kenal Pak Chandra, itu Bapak kalau jalan selalu mundur. Kenapa sih Pak? Oh, saya mungkin cerita, Bu, saya tuh udah konsisten 13 tahun itu jalan selalu mundur. Jadi seminggu dari sekarang, itu bahkan Guinness Book of Record akan menobatkan saya sebagai manusia yang paling konsisten jalan mundur gitu loh. Jadi saya akan dinobatkan sebagai tokoh dunia yang 13 tahun jalan mundur mewakili Indonesia. Wah itu mungkin kalau Anda dengar, Anda akan, Pak Chandra semangat Pak, mundur terus jangan maju Pak. Wih, mundur terus jangan maju gitu ya. Jadi intinya ketika Anda menciptakan sebuah differentiation itu value added-nya apa? Jadi di dalam branding, kata kuncinya selalu ada differentiation. Pertanyaan berikutnya, what is the value added? Nah, value added differentiation itu dibangun dari apa? Selling process. Nah, ini yang belakangan ini kalau kelas-kelas sama saya tiap Jumat malam kita ngomong ilmu selling, itu sebenarnya selling adalah bagaimana mengkomunikasikan differentiation kita dibanding orang lain. Itu selling process. Yang kedua, marketing campaign-nya. Makanya kalau Anda ikuti IG saya, malam ini Jumat nih, kita ketemu. Tapi sebelum malam ini saya tuh sibuk aja terus. Saya chat terus sama Budiana. Kita udah kayak teman puluhan tahun gitu. Padahal baru kenal 3 minggu lalu. Kenapa? Saya mengatakan kepada Budiana, Bu, kita memang Jumat itu acara kita tuh showroom. Tapi kalau campaign-nya itu it's up to us. Jadi Anda bayangkan kita, acara Budiana ini gimana nggak luar biasa. Acara Jumat malam, Senin pagi saya belum sempat keluarin flyer full karena kedengaran teman-teman korporat tuh Budiana.
segitu hebatnya differentiation Diana Putri, gara-gara bocor kedengaran tamunya Bu Diana, saya belum sempat campaign, belum sempat apa, tiap-tiap full. Makanya Senin pagi keluar flyernya udah langsung fully seated. Boleh nggak Anda nyalain mic Anda lagi, kasih tepuk tangan lagi buat Bu Diana. Ayo dong, kita sambut tamu kita dong. Thank you. Kalau begini agak berasa bukan webinar, sedikit terasa kayak training sebelum COVID nih gitu loh. Ada suara tepuk tangan, ada apa. Tapi Anda mesti tahu, segitu luar biasanya differentiation seorang Diana Putri. Bahkan ketika terdengar, itu semua orang langsung daftar. Nah, tetapi selama seminggu ini, saya tidak pernah berhenti bikin marketing campaign sama Bu Diana. Kelasnya boleh full, tapi mengkampanyekannya kan terus jalan terus. Jadi saya malam ini juga berterima kasih secara personal sebagai teman. Bu Diana tuh baik sekali loh. Jadi semua gairah campaign saya benar-benar ditemenin gitu loh. Ayo Pak, kalau ini kita ini. Sampai tadi jam 5 aja masih tayang di IG video malam ini, ya kan? Learning Dating with Diana Putri gitu loh. Nah, itu bagaimana meng-create sebuah differentiation. Nah, dari differentiation itu intinya adalah bagaimana turun ke hati. Bagaimana menurunkan. Saya tidak akan membahas soul karena soul nanti terlalu jauh, nggak cukup waktu kita. Tapi sebenarnya branding adalah menggeser dari mind itu mindshare pikiran. Bagaimana mengolah body itu market share-nya. Jadi di sini bicara tentang bagaimana mengelola market share. Dari body ini lewat selling process dan marketing ini, differentiation itu diturunkan menjadi heart. Heart itu apa? Brand. Jadi kenapa orang marketing nggak bisa lepas dari brand? Karena brand adalah sesuatu yang di heart. Saya simpelkan aja contoh. Co-host kita malam ini selain Pak Dewa kan ada Jessica. Jess, boleh tolong nyalain mic-nya nggak? Temenin saya dong, Jess. Mana Jess? Ada Jess-nya nggak nih Pak Dewa? Jessica. Jessica. Ada nggak? Harusnya ada sih, Pak. Harusnya ada ya? Iya. Ayo. Jess-nya masih ada nggak? Ada yang nemenin saya dong biar nggak sepi gitu. Banyak Pak, ada 64 orang. Kalau Jess-nya mungkin... Ada, ini ada Jess, bukan? Bukan, Pak. Oke. Atau ya karena Bu Indri yang ready lagi, Bu Indri deh Bu. Bu Indri temenin saya boleh nyalain. Bu Indri, kalau Bu Indri lagi ulang tahun, saya lagi kumat bayaknya nih. Saya kasih Bu Indri sebuah tas yang luar biasa bagus, dibikin dari kulit sapi muda, kulit lembu muda, warna coklat hangat, bagus dengan jahitan yang bagus banget. Brandnya Gucci, Bu. Wah, happy nggak tuh Bu Indri itu kira-kira? Happy banget, Pak. Happy banget ya. Bangga nggak kalau dipakai tas Gucci hadiah? Bangga dong, Pak. Saya yakin brand Gucci-nya bakal dilambai-lambain di depan Mall Pacific Place. Mestinya semua orang tahu bahwa Bu Indri baru dapat kado tas kulit lembu muda merek Gucci, benar ya Bu ya? Ya. Nah, tapi kalau saking baiknya saya, tas lembu muda tersebut dengan jahitan dan bahan semua sama bagusnya, tapi saya ganti brandnya jadi nama tasnya brand Chandra. Masih bangga nggak Bu? Loh, barangnya sama loh. Gitu loh. Kulitnya sama, jahitannya sama, tampilannya sama, semua sama. Cuma sekarang tulisannya jadi gede-gede Chandra. Atau sekalian Gregoris Chandra gitu loh Bu Indri. Itu gimana tuh? Kalau di Pacific Place, saya nggak curiga nih Bu Indri, dia tetap bawa, tapi merek Gregoris Chandra-nya adabnya ke dalam gitu loh, dikepit di bawah ketiak gitu loh. Nah itu, Anda lihat barang yang sama, everything sama, tapi sebuah branding itu masuk loh. Dari mindshare, body, ke heart. Atau jangan jauh-jauh deh Bu Indri, jangan dari Gucci sampai ke Chandra deh, kejauhan. Gucci-nya beda 1 C aja. Yang saya kasih Gucci-nya nggak 2 C, tapi 1 C. Gue mau lihat itu brand hadap luar apa hadap dalam tuh kalau dibawa. Barang yang sama loh, desain yang sama, kulit yang sama, semua sama. Tapi C-nya nggak 2, 1. Kalau Gucci-nya 1 itu buat ya bentar lagi musim hujan butuh Gucci itu Bu. Kan gitu. Jadi Anda lihat teman-teman, brand itu menggerakkan sesuatu dari mind menuju ke body. Body ini kita bicara market share ya. Dari sana turun menjadi heart. Sebenarnya lanjutannya nanti lebih jauh lagi sampai soul. Tapi kalau sampai soul nanti tamu kita malam ini cuma pajangan, cuma datang duduk, habis itu selesai bye-bye pulang, saya yang berdosa dong gitu loh. Jadi malam ini saya tidak membahas panjang lebar. Saya cuma mau Anda tahu, kalau kita tidak menguasai branding, kalau seorang Diana Putri hanya karena cantik, ya nggak nyampe sampai ke tingkat sekarang. Tetapi segitu istimewanya bagaimana dia membranding semua desain dia,
bagaimana dia mau. Nah, itu kan yang mau kita dengar. Jadi saya habis bicara konsep, malam ini kita pengen gali dari tamu istimewa kita ini, ya. Bagaimana dia menggeser tadinya sesuatu yang ada di pikirannya Bu Diana dengan segala konsep desain. Dia bermain di mind. Dia keluarin konsep. Yang bisa keluarin desain kan semua orang bisa. Saya juga bisa bikin desain kok gitu loh. Cuma ya desain saya Anda suka atau enggak gitu loh, kan? Sama seperti halnya Krisdayanti penyanyi profesional, saya itu juga penyanyi profesional loh, Bu Diana gitu loh. Cuma bedanya Krisdayanti dibayar buat nyanyi, kalau saya seringkali di acara orang bayar saya, kalau Pacan Rangga nyanyi kita bayar deh gitu loh. Jadi ya tapi ya kan tetap aja penyanyi profesional juga kan dibayar. Jadi branding itu adalah merubah dari mind turun ke body, dari body turun ke heart. Nah, konsep itu malam ini saya pengen terjemahkan langsung. Kita dengar dari bagaimana perjuangan seorang Diana M. Putri itu menggeser yang ada di mind, kemudian dia menggarap yang di market, yang di body, sampai akhirnya sekarang ada mainnya tuh di hati. Makanya brand itu main hati. Dan main hati selalu yang paling bahaya. Bener dong ya? Jadi main hati itulah yang bikin orang, waduh kalau udah kena, udah trap. Di situ kekuatan brand. Nah, Bu Diana, bagian saya udah ngomong berapa lama nih? Wah, saya udah ngomong 10 menit pas, gitu ya. Tapi asik nih dengerin, nambah ilmu kan? Oh iya, jadi kita tiap Jumat malam memang kita mempelajari konsep, tapi saya pengen acara saya jangan cuma konsep, saya datengin praktisinya. Dan malam ini teman-teman tuh pasti thank you karena praktisi malam ini kelas dunia. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Mbak Diana, dengan cerita-cerita yang keren tadi di slide, yang sampai orang nih kan kadang melihat hasil akhir ketika udah mencapai di sini, benar nggak Bu Diana? Ya, lihatnya udah produknya udah dipakai Ariana Grande, udah dipakai Meghan Trainor, udah dipakai sama Camila Cabello, ya kan? Tapi kan perjuangannya itu loh, waktu pertama-tama masih di sini itu loh. Nah, saya mau tanya dulu nih, Bu Diana itu dari kapan mulai tahu bahwa ini bidang gue banget gitu? Maksudnya, saya selalu percaya bahwa kunci sukses itu pertama-tama passion. Karena kalau nggak ada passion, the rest itu forget it. Nah, pengen denger dong seorang Diana Putri itu sejak kapan tahu bahwa dunianya bakal di fashion? Boleh cerita nggak Mbak Diana? Ya, tepatnya itu 10 tahun yang lalu, tahun 2010, itu saya benar-benar serius di bidang fashion designer ini. Nah, sebelum dari 10 tahun ini, emang saya ini passion saya tuh emang di bidang fashion. Dan waktu tahun-tahun itu, terutama di Surabaya ya, agak susah nih cari baju yang benar-benar tuh sesuai di hati saya gitu. Soalnya saya ini orangnya picky banget. Kalau pakai baju itu, saya agak rewel tuh. Selalu saya lihat tuh dari segi siluetnya, cuttingnya, kemudian fabriknya, gitu. Jadi waktu itu bermula dari saya agak susah cari untuk saya pakai sendiri, akhirnya saya coba untuk membuat. Nah, puji Tuhan, suami saya itu dia pegang tekstil kan. Dia pegang tekstil dari luar negeri. Dan saya selalu lihat barang-barang tekstil itu bagus-bagus banget. Cuman kadang-kadang kalau bahan yang bagus di tangan yang salah dengan konsep dan ide yang salah juga, bahan itu sebagus apapun nggak akan menghasilkan sesuatu yang bisa diapresiasi gitu. Nah, akhirnya dengan saya yang hanya bermodalkan bonek, biasa ya orang Surabaya itu kan bonek tuh. Saya coba membuat baju, walaupun actually saya tuh nggak punya sama sekali pendidikan di bidang kayak membuat baju gitu. Karena saya ini adalah lulusan dari sastra Inggris. Jadi otodidak ya, nggak pernah belajar fashion ya? Otodidak, saya benar-benar otodidak dan saya orangnya suka mempelajari hal-hal yang baru. Dan saya nggak pernah eman kalau mau belajar. Jadi kalau misalnya pas saya jalan-jalan pergi gitu ya, saya selalu melihat, saya masuk ke kayak rumah-rumah adi busana itu saya selalu masuk, saya lihat gimana sih cara finishing yang bagus, cara bikin satu korsetry itu bisa seperti kayak benar-benar kayak membuat badan yang biasa aja tuh bisa benar-benar bersiluet, berbentuk banget itu kayak apa. Dan saya ini nggak pernah sayang kalau misalnya ada kayak barang sale gitu kan. Nah, saya selalu beli. Habis itu saya berodolin. Saya kan waktu itu cuma punya 1 atau 2 penjahit aja.
Tapi saya mau terus belajar. Dari situ akhirnya saya membuat untuk saya pakai sendiri. Oh. Nah, dengan saya pakai itu teman-teman, kemudian dari teman-teman tuh mouth to mouth ke komunitas yang berikutnya, akhirnya waktu itu ya sekitar 10-11 tahun yang lalu itu masih belum ada medsos seperti sekarang kan. Jadi dan itu awalnya benar-benar mengandalkan kayak mulut ya, mouth to mouth ya. Ya, dan itu benar-benar mouth to mouth, dan memang kekuatan mouth to mouth itu luar biasa sih. Yes. Jadi dengan saya yang belum ada Diana Kutur, cuman ya saya pakai aja, itu udah ada klien yang datang ke tempat saya tanpa saya tahu, dia taunya saya itu dari mana, udah mempercayakan saya untuk ngebuat baju pre-wed atau baju engagement. Jadi baju-baju dengan kayak tingkat kayak lebih penting gitu maksudnya. Jadi bukan hanya dipakai untuk acara kekondangan biasa gitu. Dan mulai dari itu akhirnya saya merasakan bahwa kayak Tuhan, ya itu awalnya. Dan saya benar-benar berasa Tuhan itu sudah memberikan satu petunjuk, jalan gue itu di sini nih. Gue harus benar-benar serius dan jangan sekali-kali melewatkan kesempatan. Dan kesempatan dan sukses itu adalah di mana kesempatan dan kesiapan kita itu bertemu. Iya. Dan kesiapan dan kesempatan itu benar-benar dua faktor yang penting ya. Akhirnya waktu itu saya ngelihat gimana para klien itu percaya pada saya gitu. Jadi akhirnya saya mulai membuat baju dengan serius, mulai udah nambah pegawai dan akhirnya bertambah besar. Tapi waktu itu saya nggak pernah sekalipun ikutan fashion show, nggak pernah sama sekali. Jadi ini benar-benar bisnis yang dimulai dari rumah ya, rumah tangga ya, maksudnya? Dari rumah tangga. Wow. Dan saya nggak pernah ikut fashion show karena saya menganggap saya udah settle, saya sudah ada para klien yang emang loyal, yang selalu bikin baju. Jadi saya anggap nggak usah deh, saya nggak usah adakan fashion show. Padahal banyak banget yang ajakin saya fashion show, baik di Surabaya maupun di Jakarta. Sampai akhirnya tahun 2015, itu saya dikurasi untuk ikutan di New York, di Couture Fashion Week New York. Dan itu adalah kali pertama saya mengikuti fashion show. Wah. Jadi pertama kali langsung ke internasional itu gitu ya? Iya, pertama kali langsung ke New York. Jadi gini Pak, sekitar tahun 2014 itu saya punya Instagram. Jadi saya ini orangnya rada gaptek ya, pengakuan dosa. Saya ini orangnya rada gaptek, dan waktu itu saya punya anak, dia bilang Mami harus punya Instagram gitu. Ya udah deh, akhirnya bikin Instagram. Dan saya ini orangnya kurang suka untuk eksploitasi kehidupan saya sendiri. Jadi yang saya upload itu adalah karya-karya saya gitu yang saya upload. Dan puji Tuhan banget, mulai saat itu banyak sekali stylist-stylist dari Jakarta yang mencoba untuk menghubungin saya. Jadi bermula dari stylist TV, kemudian stylist pribadi dari para artis di Jakarta, dan akhirnya saya mulai naik kelas. Jadi dari klien customize yang ada di Surabaya dan sekitarnya, mulai naik kelas tuh ke Jakarta, mulai kenal sama orang-orang TV, stylist-stylist, habis itu artis-artis semuanya, sampai akhirnya saya kenal sama semua artis yang A-list-nya Indonesia, itu saya kebanyakan udah kenal. Dan penting banget bagi saya tuh nggak pernah ngelihat orang tuh dari apa sih yang bisa aku dapetin dari orang ini. Saya tuh nggak pernah mikir kayak gitu. That's why hubungan saya dengan para klien, dengan para artis itu nggak ada yang based on money, itu nggak. Sehingga masa pandemi seperti ini, itu para klien saya itu masih sering aja cari-cari saya gitu. Karena hubungan kita ini bukan hanya gue jahit baju, lo bayar gitu, nggak cuman begitu aja. Jadi ada kayak relationship gitu. Itu adalah kunci. Based on value, based on bener-bener value itu harus ada gitu. Yes.
Jadi di sini kelihatan banget bahwa brand itu mainnya di hati, dan hati adalah urusan tentang relationship, benar ya? Benar banget. Oke. Itu Saya benar sedikit banget. kasih catatan, saya sedikit kasih kesaksian saya deh. Saya selama 1 minggu ini mempersiapkan kelas ini. Kalau Anda mau tahu sosok seorang Diana Putri, luar biasanya adalah kalau Anda masuk ke Instagram dia, mau nyari fotonya Diana Putri aja susah banget. Jadi Susah. nah ini, jadi Anda masih tahu yang diceritakan oleh seorang Bu Diana Putri itu dari tadi itu sinkron. Saya sebenarnya find out di sepanjang Instagramnya seorang Diana Coacher, Diana M. Putri, itu susah banget nemuin foto Diananya. Jadi yang muncul adalah semua klien. Jadi Mbak Diana itu adalah tipikal yang kalau lu mau tahu gue, lu lihat gue punya hasil karya. Benar ya Mbak Diana ya? Ya, benar Saya banget. juga contoh tadi di awal CV ketika Pak Dewa memunculkan saya sebagai trainer dan facilitator, buat saya yang penting adalah brand-brand di mana saya pernah membawakan training, karena ya itu berarti kan saya dikasih kepercayaan oleh corporate. Jadi saya jujur nih sempat agak susah buat nyari foto Mbak Diana untuk dibikinin slide. Pak Dewa, saya itu slide jauh ke bawah. Semua tokoh klien, entah itu bintang film, bintang apa, bahkan ada yang dia merasa bintang tapi bukan bintang juga ada gitu loh. Tapi yang susah itu justru nyari tokoh utamanya itu. Saya perlu slide sampai bawah, sampai akhirnya menemukan juga ada foto dirimu dengan, aku pikir adekmu, ternyata anakmu itu ya Mbak Diana ya. Itu Iya. kakak dan adik. Itu mungkin sepanjang 2,5 tahun punya foto, saya sliding baru ketemu dirimu dengan anakmu itu loh Mbak Diana. Jadi apa yang dikatakan Mbak Diana itu real. Kalau Anda ikutin, dia benar-benar yang dimajuin adalah kliennya. Dan segitu luar biasanya, saya udah bilang bahwa saya ini juga orang luar biasa, belinya masker 1, kirimnya dari Surabaya ke Jakarta. Tapi yang ngurusin ini adalah Diana M. Putri sendiri loh. Jadi Anda mesti tahu. That's right. Segitu luar saya nggak pernah biasanya. lihat gitu Pak. Jadi walaupun cuma beli 1, itu pastinya kalau misalnya saya aja ya, kalau misalnya saya beli sesuatu, habis itu yang follow up itu yang bikin sendiri atau di owner sendiri, itu kayaknya kita ini kayak merasa kayak dihargai gitu. Iya. Dan saya ini orangnya kalau misalnya ada komplain atau ada kayak masukan, itu saya nggak pernah kayak, oh enggak tuh gue bikinnya nggak kayak begitu, nggak kayak gitu. Jadi saya selalu mau belajar dari semua kesalahan, ataupun misalnya ada sesuatu yang emang saya harus belajar lagi. Jadi saya nggak pernah tuh kayak merasa aku udah sekelas ini nih, aku nggak mau dong kalau nah itu nggak banget dalam pikiran saya tuh nggak mau seperti itu. That's why kalau kita sudah ada di satu posisi tertentu, kalau bagaimana kita mempertahankan itu susah Pak. Iya. Itu yang membuat saya dari kemarin bangga banget pakai ini, karena ini belinya langsung dihandle oleh desainernya, diurusin tuh dari Surabaya sampai ke rumah. Belinya 1 loh, bukan 1 kontainer loh. Jadi boleh nggak kita kasih tepuk tangan buat seorang Diana M. Putri? Apa yang dia katakan dia lakukan gitu loh, sesederhana itu. Nah, thank you so much. Sebelum kita lanjut, saya sambil meringkas apa yang dikatakan Mbak Diana. Berarti yang pertama, passion adalah kunci, benar ya Mbak Diana ya? Karena semuanya dimulai dari passion. Bahkan seorang otodidak yang tidak pernah belajar passion, tapi karena memang passionnya. Saya tadi Mbak Diana mengatakan bahwa dulu paling cerewet nyari baju, nggak ada yang cocok. Pantesan kita temenan cocok. Saya juga paling cerewet kalau cari baju, susah cari yang cocok. Tapi kalau saya dari segi harga, kalau Bu Diana kan dari segi desain. Nah, kalau saya dari segi kecocokan sama kantong gitu loh. Nah, itu rupanya sama. Jadi pertama teman-teman, karena brand adalah menggeser dari mind kepada body, turun kepada heart, itu pertama harus bicara passion dulu. Nah, ketika passion ada, saya menyebut passion itu why. Orang kalau tahu why, nggak tahu how, dia akan cari tahu nih. Tapi kalau nggak punya why, how-nya mau disuapin pakai sendok emas juga nggak ada gunanya, karena orangnya nggak pengen gitu loh. Nah, Anda perhatikan ketika seorang Diana Putri yang waktu itu bukan siapa-siapa ibu rumah tangga, tapi passion di passion, dia melakukan langkah kedua, how-nya yang penting. Nyontek itu cuma haram waktu sekolah. Benar nggak Mbak Diana? Saya selalu mengatakan tapi nggak boleh jadi plagiat loh Pak. Itu harus. Plagiat tidak, tapi kita boleh belajar. Kita boleh belajar dari orang lain. Tidak plagiat, karena desain itu tidak bisa plagiat. Tapi kalau belajar tentang bagaimana kasih servis yang bagus, kayak tadi kata-kata seorang Mbak Diana adalah bagaimana baju tuh bagaimana supaya bisa body fit, bisa ini dan lain-lain gitu kan. Itu jadi gini loh,
sekolah itu memang nggak boleh nyontek. Nyontek itu haram di sekolah. Tapi kalau di bisnis, nyontek itu disebut dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi Benar. di bisnis itu ketika passion ada, why-nya ada, how-nya akan muncul nih gitu loh. Nah, sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau nanya juga silakan. Di tempat kita ngobrol santai. Saya aja sambil siapin kopi gitu kan. Jadi kalau ada yang penasaran banget mau nanya sama Mbak Diana, please chat. Nanti Pak Dewo yang akan bantu menjembatani. Tapi kalau belum ada pertanyaan, saya banyak yang mau ditanya. Bahkan nanti setelah acara saya masih bisa sesi pribadi nanyanya gitu loh, ya kan? Jadi, setelah ada passion, baru ketika why muncul, how akan dicari. Tapi kalau tidak ada why, tidak akan ada how. Tadi saya sempat melihat sahabat baik saya Pak Prasetyo itu sama-sama orang Surabaya kelihatan. Jadi begitu Bu Diana menyebut brodolin sampai hahaha udah lama nggak dengar brodolin katanya. Jadi Pak Pras, kalau ada yang mau ditanya langsung ke Bu Diana, Pak Pras silakan loh. Bu Diana, Pak Pras ini sahabat saya dan kemarin dengan baiknya di posting kita menuliskan malam ini acaranya adalah Beauty and the Best. Saya thank you nih. Untung beliau nggak masukin A di antara E dan S gitu loh. Karena saya paling takut kalau disebut kelas malam ini Beauty and the Beast gitu loh. Jadi saya thank you sama sahabat baik saya Pak Pras. Dia menyebutnya adalah Beauty and the Best gitu loh ya. Kadang saya bersyukur huruf A hilang gitu kan. Oke. Nah, kalau belum ada yang mau tanya boleh ya. Saya menggali lagi dari seorang Diana Putri ya. Iya. Bagaimana bisnismu transform begitu cepat Mbak Diana? Artinya sebelum COVID kan dirimu melenggang ke seluruh dunia itu kan dengan yang namanya Adi Busana, culture, dan lain-lain gitu kan. Yeah. Tiba-tiba terjadilah COVID, segala sesuatu hubungan relationship hilang, dan dirimu bisa dengan cepatnya, ini lahir luar biasa, ini Mas. Aku nih sebenarnya punya pertanyaan yang pribadi, pengen nanya nih, tapi nggak apa-apa teman. Namamu tuh Diana M. Putri, M-nya tuh masker atau apa sih? Bukan, M-nya tuh ya? Mulyono, nama Papa Mulyono, iya. Tapi begitu hebatnya, jadi ketika kebutuhan adalah masker, seorang Diana Mulyono Putri, tadinya aku pikir Diana Masker Putri, karena dirimu langsung changing-nya itu luar biasa, dan lahirlah produk-produk masker yang begitu luar biasanya. Jadi, apa resep di balik itu gimana orang semua masih kebingungan new normal, next normal. Dirimu malah udah melenggang udah bukan next normal lagi. Ketika masker ketemu fashion, di postnya saya kemarin saya tulisin, COVID is out of control. Ya, protect yourself is in control. Why not all doing it in style? Maksudnya udah sekalian harus protect diri kita, kenapa nggak dilakukan sekalian penuh dengan style gitu. Nah, ini udah ada Pak Philip, teman baik saya dari Surabaya juga. Pak Philip nanya bagaimana kisah gagal. Tapi Pak Philip harus ngantri di belakang saya mau tanya duluan. Kenapa bisa secepat itu bisa transform? Dan buat info Anda ya, tadi pagi Bu Diana baru pasang, ternyata anak Pak Jokowi, Kahiyang, Mbak Kahiyang juga sudah menggunakan maskernya Diana Putri. Seluar biasa itu. Bolehlah kita kasih tepuk tangan buat Diana. Amin, thank you. Jadi gini Pak, waktu awal mula dari COVID itu kan yang layak untuk dipakai itu kan masker medis. Waktu itu kan masih kayaknya yang bisa dipakai yang benar-benar terbukti untuk protect ourselves dari virus itu kan masker medis. Baru beberapa pekan kemudian akhirnya boleh memakai masker kain. Kain ya. Nah, waktu itu bermula dari saya juga nih, Pak. Saya waktu itu ke grocery. Nah, ke grocery itu saya pakai masker medis dengan waktu itu kan gimana ya? Pertama kali kita di era pandemi pertama kali itu kan rasanya antara kayak mimpi, kayak enggak gitu kan. Dimana waktu itu schedule saya yang udah benar-benar padat. Jadi saya tuh dalam seminggu itu bisa ada di Surabaya cuma berapa hari, di Jakarta kayak dalam seminggu itu saya selalu pulang pergi Surabaya Jakarta itu bisa kayaknya setiap minggu gitu deh. Jadi pertama-tama itu juga agak kaget kan, kaget karena emang COVID ini emang benar-benar membawa dampak buat kita semuanya. Dan waktu itu saya ke grocery dengan memakai masker medis, lalu saya lihat diri saya di kaca.
kok ini bukan gue banget ya, kayak pakai masker medis, kayak bukan gue banget nih. Saya harus membuat sesuatu yang sesuai dengan jiwa saya gitu. Dan akhirnya saya ini orangnya selalu kepengen membuat sesuatu yang nggak mainstream. Saya nggak suka kalau ikut-ikutan, kayak misalnya si A bikin masker bahan scuba dengan bordiran, dengan bling-bling. Lalu saya ikut itu, bukan saya sekali itu, bukan. Jadi saya harus menemukan apa signature saya, apa karakter saya. Kekuatan saya tuh ada di mana gitu. Gimana orang tuh melihat satu bahan, satu kayak apa ya, suatu karya, baik itu baju atau apapun, masker atau apapun, langsung orang itu lihat, oh ini Diana gitu, ini Diana Couture. Oke. Dan itulah brand, differentiation kan? Benar. Dan waktu itu saya pikirin banget, di mana saya membuat masker ini tuh trial error-nya aja tuh sampai 2 minggu. Jadi saya harus menemukan bahan yang benar-benar semuanya itu layak pakai. Kemudian secara produksi semuanya itu nggak boleh ada malfunction. Jadi nggak ada fashion malfunction. Itu adalah kayak satu sebutan di mana suatu barang fashion itu nggak appropriate gitu. Itu paling saya hindari. Sehingga dalam 2 minggu ini saya mencari bahan untuk basic, bahan untuk lining, kemudian leather tuh yang bisa di laser cut, yang comfortable, yang breathable, yang aman tuh yang seperti apa. Dan akhirnya selama 2 minggu ini saya trial error dengan banyak bahan. Dan saya ini orangnya nggak pernah sayang untuk mencoba gitu, Pak. Jadi saya harus yang mencoba pertama kali masker itu saya pakai ke grocery selama kira-kira nggak saya copot, saya bisa nggak nafas, enak nggak? Akhirnya saya kayak serak apa tuh bahasa Jawa. Saya udah yakin benar ini bisa saya launching karena saya ini punya PR di LA, Pak. Dan semua dari karya Diana Couture ini LA-nya Los Angeles ya? Los Angeles ya? Ya, di Los Angeles. Okay. Jadi saya di LA itu saya ada showroom dan setiap karya dari Diana Couture yang koleksi untuk fashion show itu pasti akan berlabuh di sana, di LA. Jadi waktu itu saya mikirnya panjang, Pak. Apakah bisa masker ini bisa sampai ke LA dengan standar kualifikasi yang harus sesuai dengan WHO kan? Jadi akhirnya saya benar-benar trial error, biasanya bikin baju-baju kutu dengan segala macam perintilan. Itu dia. Nah, itu tuh saya trial error berkali-kali sampai akhirnya saya udah menemukan bahan-bahan semuanya yang sesuai dengan standar saya dan akhirnya saya produksi. Dan saya ini orangnya cepet, Pak. Sampai sekarang itu hampir 100 macam. Itu jadi buat Anda kalau yang mau tahu ikutin Instagramnya Diana Putri, Anda bisa lihat jenisnya itu ya Allah ya ampun segala hal ada di situ gitu ya. Jadi apapun selera Anda, maskernya udah dibikinin sama Diana Putri. Kalau Anda nggak bisa ketemu, ya ada kemungkinan selera Anda yang terlalu ekstrim gitu loh. Bener ya kan Mbak Diana ya? Karena saya juga lihatin di IG story-nya, ampun. Nah, saya sedikit merangkum, sebenarnya malam ini saya juga belajar hal baru dari seorang Bu Diana. Jadi saya pengen Anda juga dapat. Ketika tadi saya mengatakan bahwa branding itu di kita ke customer adalah merubah dari mind, kemudian mengelola body atau market turun ke heart. Tapi saya perhatikan, ternyata kunci sukses Diana Putri adalah sebelum itu dia bergerak justru dari heart-nya dia dulu. Jadi waktu dia menciptakan sesuatu, heart-nya dulu, baru dia menggarap body, baru masuk ke mind-nya customer. Jadi memang kalau kita menggarap branding, kita mengelola dari mind turun ke heart. Tapi supaya mampu mengenali apa yang mau diinginkan oleh mind, itu dari heart kita dulu. Benar ya Mbak Diana ya? Karena saya lihat ceritanya apapun ketika memulai culture, memulai mas itu selalu dari kalau gue sendiri maunya gimana. Nah kalau gue sendiri udah benar pasti orang lain jadi mau. Benar ya kayak gitu ya lihatnya ya? Benar banget.
Itu semuanya harus dimulai dari saya dulu. Dan tentunya kalau saya yakin terhadap barang tersebut, saya nyaman, nah baru itu saya bisa memasarkan, maksud saya baru bisa launching. Dan saya ini orangnya perfeksionis banget sih, Pak. Jadi untuk create sesuatu itu, saya tuh bisa mikir sampai ke bawah-bawah tidur, sampai benar-benar tuh saya pikirin. Itu kadang-kadang saya ditegur sama suami, kamu jangan terlalu kayak maksudnya, saya tuh saking perfeksionisnya tuh bisa kadang-kadang ya Pak ya, buat baju itu tuh melebihi dari budget, tapi hati saya tuh seneng. Kayak begitu, bisa sampai kayak begitu. Itu jangan-jangan nanti kalau aku ke Surabaya, kalau ajak suamimu keluar minum, dia bisa bilang, akhirnya bro ada yang ngomongnya di luar masker, gue seneng deh minum sama lu malam ini. Gue di rumah tuh dia ceritanya masker, terus tuh dari bangun sampai tidur dia ngomongnya masker lagi gitu. Iya, saya orangnya perfeksionis banget sih. Jadi sebelum kayak launching sesuatu itu, saya harus benar-benar yakin apakah produk tersebut itu layak gitu. Dan jadi, itu yang lama Pak. Detail adalah kuncinya ya. Detail adalah kuncinya ya. Iya, gimana Pak? Makanya ya tadi contoh ada kata-kata dari seorang Diana Putri yang bilang bahwa jangan sampai ada fashion malfunction gitu kan. Rupanya kalau sudut pandang fashion designer itu jangan ada malfunction. Padahal Pak Dewa sama saya kalau nonton konser suka berharap ada fashion malfunction loh, benar ya Pak Dewa ya? Kan lumrah juga kalau ada fashion malfunction. Kalau lihat konser kita berharap ada malfunction enggak? Itu benar-benar itu loh Pak, itu note yang nomor satu kalau kita tuh bikin baju untuk artis yang untuk perform itu peraturan nomor satu tuh Pak. Nah saya mau ngalah dulu karena tadi ada pertanyaan bagus banget dari Pak Philip. Saya tadi baca Pak Dewa, jadi Pak Philip yang saya majuin dulu. Nanti kalau yang lain tolong Pak Dewa bantu saya juga ya. Tapi Pak Philip menanyakan, dia pengen tahu kisah-kisah gagalnya seorang Diana Putri. Dan saya setuju. Orang lain tuh suka dengar sukses seolah-olah hidup itu jalan tol gitu loh. Tapi orang lupa menanyakan bagaimana gagalnya, bagaimana bangkit dari gagal. Kita pengen dengar dong seorang Diana Putri ketika gagal dan harus bangkit tuh gimana sih kisahnya? Silakan. Saya tuh mengawali pertama kali awal mula karir saya itu door to door loh Pak. Jadi ada beberapa klien yang emang saya di rumah sih waktu itu belum benar-benar kayak ada showroom untuk kerjaan itu enggak. Jadi saya tuh door to door. Saya pergi ke rumah klien untuk saya ukur, untuk saya bikinkan desain, untuk saya bikinkan baju, sampai proses fitting itu saya juga ke rumah klien saya tersebut. Itu awal mula saya kerja. Ya di awal ya? Ya, itu awal mula saya kerja. Apalagi di Surabaya ya Pak. Surabaya itu kan tahu sendiri, para crazy rich-nya Surabaya itu kan maunya kita yang harus make move dulu, kita yang harus bergerak dulu, kita yang harus ngedapetin hati mereka dulu, gitu. Kok aku nggak pernah seberuntung itu ada dirimu yang datang ke rumah. Kalau datang sih aku beli enggak, tapi kopi pasti bikinin kalau yang datang dirimu gitu loh. Jadi dulu tuh gini Pak, pertama-tama saya benar-benar serius kerja ya Pak ya. Saya tuh schedule. Jadi hari ini saya ke daerah barat. Nah, ke daerah barat itu klien saya itu siapa, saya list. Oh, rumahnya daerah ini, jalan ini, saya samperin loh mereka, Pak. Itu pertama kali saya. Saya menjemput bola beneran tuh. Jadi benar-benar ketika menggarap market itu kita mengelola differentiation itu selling proses sama marketing campaign ya. Yang tadi saya sebut bahwa bagaimana menciptakan differentiation itu ya selling prosesnya harus dijalanin juga bahkan oleh seorang Diana Putri dulu ya, benar-benar harus door to door. Marketing campaign-nya mulut ke mulut yang kita sebut dengan word of mouth. Benar ya, Mbak Diana ya? Jadi bagaimana menurunkan differentiation itu ya. Lah terus awal-awal desain itu apakah orang lihat langsung suka atau banyak juga yang maunya ini itu gimana? Karena gaya seorang Diana kan nggak ada orang lain yang punya gitu. Pertama kali itu kayaknya saya nggak punya sisi idealisme saya itu kayaknya enggak deh. Saya tuh coba untuk ambil hati klien dulu. Jadi saya harus bukan menciptakan, saya harus taruh posisi saya di mana, gitu. Yes. Dan para crazy rich-nya Surabaya itu kan mereka punya keinginan sendiri, walaupun kadang-kadang itu suka nggak sinkron dengan bentuk tubuh, dengan acara. Nah,
Itu pertama kali saya nggak punya brand, saya nggak punya seperti sekarang itu kayaknya nggak banget. Kalau zaman dahulu pertama kali saya babat alas tuh nggak banget, Pak. Jadi saya waktu itu cuman kepikirannya saya mau customize, saya mau punya klien, saya mau benar-benar settle. Waktu itu saya nggak mikir yang muluk-muluk sampai saya bisa go internasional, menang di acara bla 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 tuh nggak pernah mikir kayak itu. Jadi saya semuanya tuh melakukannya itu setahap demi setahap, tapi saya harus mantep gitu, Pak. Saya nggak suka kalau wah saya mau semuanya, saya mau kayak A, B, C, D, E, F, G, tapi semuanya nothing. Itu saya kayaknya nggak ada di pikiran saya, Pak. Jadi waktu itu saya benar-benar apa yang saya harus lakukan ini pertama kali saya harus merebut market dulu, gitu. Oke. Jadi yang dijual bukannya desain, bukannya kita memaksakan desain, tapi apa yang orang pengen kita bikinin berarti ya? Pantesan Pak Dewa, aku kalau ngobrol sama Mbak Diana nih nyambung, karena berpikirnya sama dengan konsep modul selling kita, solution oriented selling. Jadi Bu Diana di tempatku itu kalau kelas training sales itu namanya solution oriented selling. Jadi bagaimana justru solusi yang kita jual tapi bukan produk atau jasa gitu loh. Jadi baru ketika Diananya menjadi sebuah brand, baru dibalik orang yang mainnya hardnya ikut. Tapi awal itu justru Diananya langsung menggarap di hardnya customer. Benar ya Bu Diana? Seperti itu ya? Halo, kayaknya agak putus. Benar banget. Nah. Ya, Bu Diana? Ya. Oh, oke. Benar, Pak. Ya. Oke. Soalnya sempat gambarmu pause. Inilah penyakit-penyakit webinar yang bikin pusing. Oke. Udah stabil. Oke. Pak Dewa, ada pertanyaan lain yang saya nggak? Saya pengen pertanyaan teman-teman juga bisa dijawab. Ini dari Pak Sony Wijaya, Bu Diana sama Pak Chandra. Dalam situasi pandemi COVID, apakah Bu Diana tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa atau adakah perubahan cara kerja selama pandemi COVID ini? Thank you so much Pak Sony buat pertanyaannya. Jadi selama pandemi tentunya saya melakukan sesuai dengan protokol ya. Jadi pegawai saya itu saya buat shift gitu Pak. Jadi supaya nggak terlalu banyak orang gitu kan. Dan pastinya kalau sebelum pandemi dengan sudah pandemi pasti banyak acara yang di reschedule. Bisa sampai akhir tahun ini, bisa sampai awal tahun depan gitu. Juga beberapa event di Indonesia juga yang di LA itu banyakan semuanya itu di reschedule sampai tahun depan. Dan tentunya saya sih selalu mau mempertahankan para pegawai saya gitu. Jadi saya selalu mikirin mereka juga gitu Pak. Jadi saya ada sampai saat ini juga itu semua dari maksudnya kerjasama tim yang bagus juga gitu. Jadi dengan adanya masker ini saya juga saya juga bersyukur dengan adanya masker yang puji Tuhan bisa diapresiasi sampai di beberapa negara itu. Saya bersyukur dengan demikian para pegawai saya ini masih bisa bertahan semuanya gitu Pak. Loh, termasuk saya ini mendaftar sebagai resellernya Diana Putri loh. Jadi kalau Anda tertarik masker tuh pesannya sama saya loh. Jadi saya juga termasuk yang harus dipikirkan hidupnya nih oleh seorang Diana Putri ini rupanya nih. Gitu. Tapi saya mau tahu, maskernya udah sampai kemana aja? Boleh cerita nggak tentang maskernya nih, Bu Diana? Masker saya, puji Tuhan, udah kapan hari waktu saya waktu Krisdayanti pakai masker saya ternyata dari Princess Nasiba Bolkiah, adik dari Sultan Hasanal Bolkiah itu langsung menghubungin saya dan beliau pesan juga untuk kerabat-kerabatnya, untuk keluarga besarnya semuanya. Lalu ada juga sampai ke Oman, ke Sydney, dan tentunya LA itu paling banyak sih LA. Dan ini bakalan saya mau kirim juga ke Swiss. Wow. Jadi kalau Anda mau tahu, sejak minggu lalu saya pakai masker Diana Putri itu banyak yang ngomong, sejak saya pakai ini banyak ngomong, wah Pak Chandra sekarang jadi tambah ganteng. Saya awalnya happy, tapi belakangan jadi miris. Itu saya masih happy atau saya mesti sedih ya? Berarti kalau muka saya tutup dan kelihatan agak ganteng atau gimana gitu loh ya. Tapi maksudnya itu tambah ganteng Pak. Ya itu dia. Saya belum memutuskan apakah saya seneng apa sedih gitu loh Mbak Diana. Jadi sejak pakai maskermu orang puji ganteng. Jadi maksudnya muka aku kalau hilang separuh lebih ganteng atau gimana? Belum tahu nih. Nanti kita riset dulu. Tapi saya pengen sedikit cerita mengenai branding juga.
Di branding, karena orang menurunkan dari mind ke heart, sama seperti tadi cerita. Ketika tas, kalau Bu Indri dikasih tas ditulisin Gucci gede-gede, wah dia dengan bangga melenggang kangkung di mall. Tapi kalau Gucci-nya saya ganti Chandra, walau barangnya sama, dia tidak happy. Kebanyakan orang menerjemahkan brand itu hanya sampai kepada logo, ya, logo. Nah, saya sendiri karena saya mendalami ilmu marketing, saya contoh nih, saya tidak pernah mau beli baju yang tulisannya gede-gede. Mungkin orang lain ada yang mempositioningkan differentiation dia lewat branding logo. Jadi kalau baju di sini Armani, Versace, saya tidak pernah gunakan. Karena kalau mindset saya, gila itu segede begitu, lu pikir gue papan reklame gitu loh, suruh jalan-jalan bawa brand orang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya branding itu beda dengan logo. Kalau Anda mau tahu, seorang Diana Putri, di sepanjang produk dia, saya tidak pernah melihat tulisan Diana Putri sama sekali. Jadi tidak ada logo, tidak ada brand. Kekuatan Diana Putri itu ada di rancangan dia, yang kalau orang lihat udah tahu. Jadi saya pakai sampai ada teman saya nanya, itu Diana ya? Wah, kok lu tahu gitu loh? Kan gue nggak gantung ini gitu. Iya karena dia ngetop di Surabaya. Jadi kemarin ada temanku yang chat gitu loh. Nah, saya pengen menggali dengan seorang Mbak Diana nih. Bagaimana menciptakan differentiation-nya sampai nggak pernah ada tulisan. Jadi kalau nggak perlu tulisan Gucci, baik C-nya 1 ataupun 2. Di setiap produk, Anda masuk deh ke IG-nya Diana Culture. Tidak ada satu produk pun yang menggunakan logo atau brand. Tapi setiap orang tahu itu produk Diana Putri. Segitu. Jadi maksudnya gini loh teman-teman. Saya itu ngundang Mbak Diana Putri itu bukan cuma karena dia cantik gitu loh. Jadi saya yang thank you banget dia bersedia ngobrol sama kita. Saya itu mengagumi dia adalah dari segitu luar biasanya dia meng-create sebuah differentiation. Boleh nggak share sama kita, Mbak Diana? How you create it? Jadi pertama kali gimana saya create sebuah masker itu, saya tuh mikirnya gini Pak. Diana Couture ini biasanya kan bergelutnya tuh sama para wanita-wanita dengan couture. Couture tuh kan the one and only. Nah, sesudah pandemi ini tuh saya malah mikir gini Pak, saya harus meraih pangsa yang dulunya tuh nggak tercapaikan oleh Diana Couture. Jadi di masa pandemi ini saya nggak mau tuh yang namanya tiap hari cuman nganggur, nonton drakor tuh saya paling benci. Karena saya nggak suka segala sesuatu yang addicted. Karena menurut saya Pak ya, saya nggak mengharuskan semuanya tuh berpikiran seperti saya. Segala sesuatu yang addicted itu membatasi kita tuh untuk bisa create sesuatu gitu. Untuk bisa berkarya lebih lagi gitu. Jadi selama pandemi ini saya nggak suka cuman di rumah ual-ualan yang just do nothing atau cuman melakukan hal-hal yang nggak saya banget gitu. Jadi waktu itu saya mikir gini, masker ini harus bisa mencapai semua kalangan, baik itu cowok, cewek, tua, muda, semuanya. Dan saya mikir kalau saya membuat sesuatu yang couture, yang dengan bordir dan lain sebagainya, itu kayaknya passion saya nggak di sana gitu. Saya kepengen sesuatu. Nah, dan saya ini signature saya itu adalah laser cut, Pak. Dan jadi banyak banget tuh sampai orang-orang tuh bilang Diana itu ya udah ratunya laser cut gitu. Jadi saya ini sering banget Pak buat baju yang memakai teknik laser. Jadi teknik itu macam-macam Pak, ada embroidery, ada painting, ada airbrush, ada laser cut. Dan puji Tuhan saya ini emang passionnya itu di laser cut. Jadi spesialis differentiation. Ya. Dan setiap membuat laser cut itu rasanya hati saya itu ada di sana, Pak. Jadi kalau hati buat yang mau lihat di layar saya nih ya, inilah laser cut-nya seorang Diana. Ya, benar. Jadi kalau membuat segala sesuatu yang sesuai dengan hati itu kayaknya bisa maksimal, Pak. Dan waktu itu saya tuh mikir gini, semua harus bisa memakai Diana Couture face mask. Bukan hanya para wanita yang biasanya memakai couture, tapi semuanya. Dan akhirnya saya membuat sesuatu yang bisa diterima semuanya, which is itu lebih edgy. Gitu. Luar biasa. Sehingga saya mikirnya tuh dengan memakai bahan leather. Dan bahan leather ini pun saya nggak mau pakai yang itu terus enggak. Saya harus terus berinovasi. Bahan leather yang berbagai macam tekstur, jenis semuanya saya coba gitu.
Bahkan desainnya sampai ada yang burung Garuda, ada yang apa. Pak Dewa, ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya banyak nih yang mau nanya. Ya, ada lagi nih terkait dengan produk nih, Bu Diana. Nah, Bu Diana ada Kang Pupung ini. Bu Diana dalam hal menciptakan produk, lebih dominan mana antara konsep yang dibuat oleh Ibu Diana sendiri atau keinginan yang dibutuhkan oleh klien? Harus bisa ngawinkan, Pak. Dikawinkan. Kalau kita terlalu based on our kayak idealism aja, itu kadang-kadang ada klien yang bisa nerima, ada yang enggak. Tapi kalau kita nurutin klien terus, kitanya sendiri nggak punya identity kan, Pak. Jadi gimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan klien dan bisa win and win solution. Jadi dua-duanya bisa kawin, Pak. Bisa sinergi ya. Dua-duanya bisa. Sinergi. Jadi ya benar. Saya bisa kasih suggestion, ilmu, maksudnya gimana ya, keinginannya dia seperti apa, saya akhirnya membuatnya lebih lagi, sesuai dengan bentuk tubuhnya, sesuai dengan occasion-nya, semuanya harus dipikirin, Pak. Jadi nggak bisa, mana yang harus didulukin, nggak bisa gitu, Pak. Jadi semuanya digabungkan, gitu. Ya, semua karya Bu Diana ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Masih ada pertanyaan yang lain, Pak Dewa? Ada Pak saya Randy. ngalah dulu. Saya banyak loh yang saya mau nanya loh ini loh. Satu lagi, Bang. Ya. Randy Arista nih. Saat ini Bu Diana karyanya sudah mendunia. Apa yang membuat Bu Diana untuk terus mengembangkan karya Ibu? Ya. Thank you buat pertanyaannya. Saya ini orangnya nggak pernah merasa saya ini udah mendunia, terus habis itu saya stuck. Udah gini aja gitu. Enggak. Saya tuh selalu merasa kepengen lebih lagi, kepengen belajar lagi. Saya tuh haus pengetahuan gitu, saya ini orangnya. Jadi, saya nggak pernah malu tuh kalau mau nanya, even tanya ke anak saya ini kan orangnya gaptek, saya selalu tanya, ini gimana ya caranya gitu, saya nggak pernah malu tuh, nggak pernah malu nanya sesuatu. Jadi, saya selalu mau belajar, selalu kepengen, habis ini saya harus apa ya? Habis ini saya harus inovasi apa ya? Gitu. Harus ada, sesudah ini apa, sesudah ini apa gitu. Jadi nggak terus habis itu stuck gitu aja, enggak. Kayak gitu. Pak Randy, saya gampangin aja, Bu Diana itu sejenis energizer bunny gitu loh, dia nggak bisa diem gitu loh. Bener, Pak, itu bener banget. Jadi saya mulai temenan dengan seorang Diana Putri, saya ngerasa ini satu emang energizer bunny gitu loh. Jadi kalau mau nemenin dia sehari penuh dari pagi sampai malam, siap-siap minum vitamin gitu loh, kalau nggak kuat juga. Karena orangnya nggak pernah ada diemnya, nggak pernah. Jadi ada apapun pasti mikir nextnya apa, bagaimana supaya bisa create more, giving more gitu ya, seorang Diana Putri, bener ya? Iya, benar. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak saya mau nanya nih, saya dari tadi ngalah nih. Cuma udah Pak, silakan Pak. Muncul pertanyaan saya yang ambil alih nih. Ada nggak Pak Dewa? Belum ada. Nggak ada. Saya mau nanya, ada sebuah quote yang menjadi ciri khas Diana Putri dan itu favoritnya dia. Jadi ketika kemarin saya minta, saya tuh semingguan ini saya nanya loh gitu loh ya. Apa quote-nya seorang Diana Putri dan Anda bisa saksikan di sini ya. Ini adalah kata-kata yang selalu di-quote dan tadi juga termasuk di video yang kita ini. If everything was perfect, you would never learn and you would never grow. Jadi apa cerita di balik ini? Boleh dong kita dapat, karena ini juga sebuah branding nih. Ini adalah branding seorang Diana Putri gitu. Silakan. Ya seperti tadi saya udah katakan ya Pak, saya nggak pernah merasa saya ini udah perfect, udah sempurna. Oh, gua udah pernah ngedananin Ariana Grande nih, udah sampai bla bla bla. Terus Sabtu saya udah merasa puas diri itu enggak banget. Jadi saya tetap mau grow, tetap mau learn something new. Itu yang membuat kita itu bisa bertahan, Pak. Malah kita harus lebih lagi dari apa yang kita capai, gitu. Jadi saya nggak pernah malu untuk bertanya, nggak pernah berhenti untuk belajar, walaupun ya sudah ada umur gitu kan. Jadi tetap harus berinovasi. Wah, jangan ngomong itu, nanti saya yang lebih malu lagi kalau seorang Diana Putri mengatakan udah berumur. Wah, gitu loh. Nah, maksudnya kan banyak juga sekarang itu para desainer muda yang baru aja lulus dari sekolah gitu kan. Yang baru-baru itu kan banyak gitu kan. Jadi tetap Pak, walaupun kita udah meraih beberapa achievement itu nggak membuat saya terus stuck gitu. Seperti itu. Itulah yang kita sebut yang cantik banyak, tapi Diana Culture cuma satu. Itulah branding. Jadi kalau muda, cantik itu akan keep muter terus gitu loh.
tetapi yang bisa branding, positioning masuk ke heart, itu ya satu. Itulah branding. Tapi teman-teman nih nggak tahu loh kisah, pada cuma dengar nama Ariana Grande, nggak tahu seberapa Mission Impossible-nya. Ordernya Ariana Grande itu waktunya cuma berapa? Boleh tolong cerita nggak? Karena mereka nggak tahu, cuma tahu kisah manisnya. Oh, habis menang New York Fashion Week, kemudian produknya dipakai Ariana Grande. Pada tahu nggak cerita di balik pesanan Ariana Grande? Saya minta Bu Diana yang cerita biar pada ngerti perjuangan seorang Diana Putri. Silakan Mbak Diana. Iya, jadi pertama kali itu saya dihubungin PR saya, dibilangin kalau stylist dari Ariana Grande, waktu itu kan dipegang sama Mimi Cottrell. Dia bilang, ini si Ari mau perform di VMA tahun 2018 waktu itu. Dan waktu itu saya dikabarin itu kira-kira 10 harian gitu, Pak. 10 hari dari deadline yang sudah ditentukan. Dan tentunya saya orangnya tanpa mikir langsung saya ambil tuh kesempatan itu. Nah, habis itu saya dikasih belum bikin gambar konsep, belum bikin apapun, tapi 10 hari mesti bisa dia pakai 10 hari kemudian gitu ya. Iya, benar. Wow. Dan saya tahu itu Mission Impossible, Pak. Waktu itu sempat suami saya juga bilang, emang kamu bisa ya dengan waktu yang semepet itu, belum lagi pengiriman dari Surabaya ke LA itu kan kalau pakai ekspedisi UPS itu kan minim 4 hari ya, Pak ya. Tapi namanya saya ini orangnya yaitu tadi bonek. Saya mikirnya belakangan. Pokoknya saya bilang iya dulu. Saya ini orangnya pantangan ngomong nggak bisa, Pak. Itu. Saya itu orangnya pantangan ngomong nggak bisa. Saya bilang iya dulu. Nah, begitu ngomong iya, sudah keluar tuh semua peraturannya. Dan tahu sendiri diva sekelas Ariana Grande itu kan banyak banget permintaannya, konsepnya yang selalu berubah-ubah, Pak. Jadi perubahan konsep itu hampir seminggu itu berubah terus, Pak. Jadi konsep 10 itu 10 hari dia mesti pakai, tapi seminggu masih berubah konsep terus gitu. Iya. Wow. Jadi konsepnya tuh berubah-berubah, Pak. Dari konsep, kemudian stage act-nya, kemudian warnanya, semuanya berubah-berubah. Dan waktu itu yang paling sulit, Pak. Saya itu cuma dikasih, biasanya kalau mood board itu kan dikasih, oh baju seperti ini mood board gitu. Tapi kalau kemarin Ariana Grande itu kan waktu itu dia mau perform nyanyi God is a Woman. Nah, waktu itu saya cuma dikasih mood board itu fotonya Bunda Maria, sama fotonya perjamuannya Last Supper-nya Tuhan Yesus. Itu mood board-nya, Pak. Udah dari situ suruh berkarya sendiri itu. Iya. Karena waktu itu dan saya harus ngerti ya, lagu God is a Woman itu kan tentang seperti Renaissance gitu kan. Renaissance values and story, dan tapi tetap harus ada touch dari Ariana-nya gitu. Youth-nya Ariana, kemudian elegance-nya dia. Jadi harus dikawinkan antara Renaissance dengan modernnya Ariana gitu. Dan waktu itu yang bikin saya benar-benar lagi kaget juga nervous, ini mood board-nya tuh cuman lukisan Bunda Maria, terus habis itu Last Supper-nya Tuhan Yesus, cuman itu aja. Itu aja. Terus suruh ini sendiri. Dan waktunya 10 hari, sementara seminggu masih berubah-ubah terus gitu ya, Bu Diana? Seminggu ya nggak sampai seminggu lah, kira-kira 5-6 hari itu berubah-berubah terus, Pak. Dan kita tektokannya itu setiap hari itu kayak sekitar jam 3 pagi gitu, jam 4 pagi gitu tektokannya. Waduh, aku dengar ceritamu itu jadi ingat itu loh, dialognya Anthony Hopkins sama Tom Cruise di film Mission Impossible itu loh. This is not mission difficult. Difficult is only like walking in the park for you. This is Mission Impossible. Jadi rupanya seorang Diana Putri itu tidak tertarik dengan mission difficult. Dia tertariknya dengan Mission Impossible. Jadi teman-teman Anda lihat nih, ketika orang punya passion itu mainnya di heart. Segala sesuatu di dunia ini yang namanya passion itu mainnya di heart. Makanya yang dimain nggak akan bisa jadi brand. Brand itu harus passion. Brand itu ada di heart. Nah, ketika passion itu muncul di heart, mau suruh sampai jam 3 pagi dikasih Mission Impossible, ya boneknya ya keluar gitu, Surabaya gitu kan. Jadi dikasih 10 hari dia ya iya aja dulu hajar. Tapi, jadi maksudnya kadang kita tuh jangan melihat orang setelah result. Tapi yang saya tuh malam ini mendatangkan seorang Diana Putri itu pengen Anda tahu bahwa
di balik sebuah kesuksesan, di belakangnya itu perjuangannya nggak main-main. Jadi kita nih plus 62 nih, netizen plus 62 nih luar biasanya susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Nah itu yang saya mau hindari itu. Saya mau Anda kalau tahu Diana Putri itu nggak cuma lihat yang hari ini jadi Diana Putri. Anda kalau disuruh bikin buat Ariana Grande dalam 10 hari, kalau Ariana Grande datang ke saya dengan segala persyaratan 10 hari, saya bilang, lu ke Zara aja, di mall kan banyak, lu pilih-pilih aja sendiri yang cocok. Gitu. Gimana gua bikinin dalam 10 hari. Jadi kalau nggak ada passion, nggak akan pernah bisa. Jadi, wow, itu luar biasa. Jadi dari satu quote itu bisa turun. Pak Dewa, masih ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Ada komentar dari Pak Dwi, hanya bisa komen, wow, that's really cool. Oh iya, Pak Dwi ini sahabat baik saya dan dari kemarin udah nunggu-nunggu untuk acara dengan Mbak Diana. Jadi katanya saya pasti ikut. Jadi lucunya kalau kelas saya belum tentu Pak Dwi bilang pasti ikut, tapi kalau ada Mbak Diana dia pasti ikut rupanya. Selamat datang Pak Dwi gitu loh ya. Nah, thank you Pak Dwi. Ya. Teman-teman Anda nggak tahu sadar atau nggak sekarang itu udah jam 8 lewat 20. Padahal acara kita di IBEDO harusnya dari 7 sampai 7.45 loh. Jadi 7.45. sampai 8. Nah, saya cuma pengen ngecek nih ke teman-teman. Tolong Anda chat, Anda tulis. Kalau saya bikin seperti ini, saya datangkan tokoh kaliber Diana Putri, lebih enak nggak kita ngomong ilmu branding, jadi konsep langsung ketemu praktisinya gitu loh. Jadi langsung jadi cerita. Anda ngerasa kelas malam ini enak banget nggak buat discuss konsep branding, terutama untuk teman-teman di corporate? Boleh nggak saya dapat masukan juga? Kan kita juga pengen tahu nih gitu. Nyaman, oke. Nyaman. Enak banget, sangat tepat. Lu ada Diana aja semua nyaman dan enak. Maksudnya bukan ke gue itu. Kalau sama saya nggak pernah tuh ada yang ngomong nyaman dan enak gitu loh, Pak. Ya gitu kan. Oke. Nah, sekarang saya mau bilang begini. Saya udah tahu kondisi ini pasti terjadi. Saya udah mencoba untuk menggali, tapi banyak sekali yang saya belum sempat tanyain dan ternyata ini udah mau 8.30 gitu loh, Pak Dewa. Oke. Kalau Anda ngerasa bahwa konsep ini cocok, saya mau tanya ini, saya tanya spontan nih. Kalau konsep ini diperpanjang untuk sebuah kelas khusus, saya undang lagi nanti Bu Diana untuk bicara, kita bahas branding tapi benar-benar khusus. Anda ngerasa mau nggak kita buka kelas seperti itu? Saya pengen tahu nih masukan. Karena ini yang mau diundang kalibernya, lu kan udah pada tahu ini Energizer Bunny gitu loh. Jadi nggak bisa ngomong kalau mau nih. Kira-kira kalau kita mau ngomong lebih mendalam lagi, ngundang Bu Diana lagi, Anda ngerasa enak banget nggak kita ngomong branding? Oh pada bilang mau. Wah ya mantap. Mau. Pengen join. Wah udah pada tulis join. Oke. Kalau Anda tulis join, saya kasih tahu satu gambaran. Tidak mungkin bagi saya ngomong ke seorang Bu Diana, ayo dong bicara di kelas, nanti kita jual, orang bayar, saya bayar. Nggak kuat bayar yang namanya Diana Putri untuk jadi pembicara gitu loh. Jadi nggak mungkin itu gitu ya. So, di depan Anda semua saya mau merayu Bu Diana. Bu Diana, kalau ini teman-teman pada mau join, boleh nggak dibikinin kelasnya bukan bayar seminar? Tetapi kalau mereka ikut, mereka membayar sebuah biaya di dalamnya udah termasuk maskermu. Jadi aku mau semua orang memakai masker yang keren ini gitu loh. Nah, kalau kita bikin kelas khusus, tapi teman-teman itu di situ dapat masker, jadi semua menjadi pengguna Diana Culture yang baru, bersedia nggak dirayu untuk bareng lagi di Indonesia Belajar? Nah, ini boleh, aku ngerayu di depan Anda semua loh, gitu loh. Nah, gitu loh. Boleh nggak Bu Diana, kalau waktunya lagi boleh, cocok, Pak. Yang kosong, kita bikin kelas spesial yang 2,5 jam, 3 jam, kita discuss. Nanti kita bikin ada biaya pendaftaran, tapi biaya pendaftarannya bukan buat membayar pembicara. Percayalah teman-teman, saya tidak mampu membayar Diana Putri untuk jadi pembicara. Itu kelasnya LE, Bu, kelasnya internasional, jangan main-main gitu loh. Ya, bahasa marketingnya don't play gitu loh. Jadi saya ngerayunya adalah, nanti kita akan bungkus kelasnya di mana biaya tersebut adalah sebenarnya termasuk dengan masker. Dan nanti kita bikin, ada combo A, masker yang ini, combo B, masker yang itu, combo C. Jadi Anda bisa pilih masker Anda sendiri. Jadi nanti boleh kelasnya dibuka dengan semua masih pakai masker. Ini apa kurang keren gitu loh. Ya kan? Jadi saya belum tahu mesti happy dibilang ganteng atau enggak, tapi ya pokoknya pakai ini pada bilang ganteng gitu. Jadi kalau Bu Diana bersedia, nanti saya akan minta tim dari Indonesia Belajar koordinasi.
Karena waktu malam ini benar ya Pak Dewa, ini udah mau 8.30 ya Pak Dewa ya. Iya Pak Chandra. Jadi Pengennya dari sih, udah dicolek-colek nih sama Pak Dewa nih gitu loh. Oke. pengennya lama-lama sih, tapi nggak mungkin ya diperpanjang terus ya. Ya itu dia. Gitu. Jadi makanya saya merayu Bu Diana di depan semua orang dan dia bersedia. Nanti kita bikinin deh kelas khusus branding. Saya masih belum kena banget, masih banyak banget yang saya mau gali dari seorang Diana Putri dari konsep branding gitu loh. Tapi apa boleh buat, baru ngobrol sebentar 1,5 jam. Makanya saya menawarkan kelas 2,5 jam sampai 3 jam gitu loh. Nah, di situ saya pengen menggali lebih dalam. Tadi pengen ngomong, saya dapat Pak belajar konsep, belajar implementasi, dan belajar motivasi. Rupanya gini-gini Diana Putri itu seorang motivator gitu loh. Sadar nggak sadar sih. Gitu. Banyak yang termotivasi rupanya gitu kan. Jadi oke, kalau begitu nanti kita saya akan bikinkan khusus, saya minta tolong Pak Dewa dan seluruh tim Indonesia Belajar, dan si Energia Sebandingnya nanti tentu harus kita book dulu waktunya yang lagi bisa santai diajak ngobrol 2,5 jam. Teman-teman lebih pilih weekend atau malam? Nah ini sekalian nih tak survei, karena saya harus minta waktunya Bu Diana loh, bukan waktu saya loh. Lebih pilih malam atau weekend? Nah, kita tunggu nih. Malam. Ini anak malam semua nih Bu Diana, cocok sama dirimu yang desainer nih. Yang sampai jam 3 pagi masih sama klien. Pilihannya malam atau weekend ya? Semua minta malam Mbak Dewa. Malam atau weekend, pilihnya malam kalau pagi ya? masih kerja. Bukan itu. Dia kalau weekend takutnya sambil dengerin Mbak Diana di samping ada istri, jadi dia nggak nyaman gitu. Itu ada sahabat saya Pak Philip Gunawan dari Surabaya juga pilihnya malam. Oke, berarti mungkin nanti kita ambil satu waktu, kalau perlu yang nanti kita cari waktunya ya Pak Dewa ya. Tak bikinin, saya tak undang lagi Bu Diana, tapi bukan yang 1 jam, 1,5 jam, kita bikin 2,5 jam, 3 jam. Masih banyak sekali yang bisa kita pelajari dari seorang Diana Putri tentang ilmu branding. Karena saya ulang dan saya ulang lagi, yang cantik banyak. Diana Culture itu hanya satu. Yang mampu sampai seperti ini, dan perjuangan di belakangnya itu kan Anda udah dengar malam ini trailernya nih. Anda dengar seperti apa, tapi masih banyak yang belum berhasil kita gali. Jadi, oke, dari tadi saya udah nemenin ngomong, ini kalau berbakat nanti saya sekalian mau bikin acara talk show, jadi saya juga bisa jadi talk show rupanya, karena enjoy sekali menggali dari seorang Diana Putri. Saya kembalikan kepada Pak Dewa, silakan Pak. Bu Diana, terima kasih so much. Ini malam ini Bu Diana saya agak nganggur dikit nih karena Pak Chandra yang handle semua. Aku yang alih kerjaanmu loh Pak Dewa. Oke, makasih Pak Chandra. Nanti saya bagi honornya Pak. Bu Diana mungkin bisa closing statement ya untuk malam hari ini, silakan. Gimana Pak? Closing statement. Closing statement, oke. Just be yourself, push to the limit, and be the best version of you. Itu yang apa ya, kata-kata yang selalu encourage saya itu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau closing statement dari saya adalah Bu Diana jangan lupa tolong waktunya malam, teman-teman pada minta malam semua. Jadi ini nanti kita akan arrange kencan malam kita lagi. Cuma sekali kencan ya ber-100 kayak begini gitu loh. Ya enggak apa-apa lah ya. Kencan ber-100 kan lebih enak gitu ya. Oke. Benar. Saya closing statementnya itu aja. Karena teman-teman bilang mau, teman-teman bilang bahwa ini bermanfaat dan setuju bahwa nanti kita akan paketnya termasuk masker, tak bikinin kelasnya. Jadi aku udah janjiin Bu Diana. Nanti waktunya saya janjiin, saya yang personally ngerayu waktunya Bu Diana lagi, gitu ya. Thank you teman-teman. Ya Pak, thank you so much. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bu Diana. Sebelum kita berpisah, kita buka kamera dulu untuk foto bersama. Oh iya, untuk sahabat pembelajar bersama dengan Mbak Diana. Ya. Oke, silakan buka kamera. Yang belum, silakan dibuka. Oke, kita ada 3 halaman ya. Saya foto dulu, 1, 2, 3. Oke, saya copy dulu ya. Enggak cuma Pak Chandra yang ngopi ya, saya harus ngopi juga. Oke, kopinya lain ini, raw film ini. Oke, halaman kedua ada Pak Budi, Pak Andre, Pak Juni. Oke, silakan buka kamera, senyum yang manis, 1, 2, 3. Oke, 1 halaman lagi.
sepi ya. Oke, halaman Webinar ya, ketiga. seperti ya. Oh. Oke. Kapan ya kita bisa, kalau nanti udah nggak COVID, kita undang Diana Putri benar-benar kelas fisik di Jakarta nih. Mesti itu Oke. lebih seru Ya. lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bu Diana, semoga semakin sukses Thank you so dan much membawa semuanya. nama Indonesia. Ya, sampai Thank ketemu you. minggu depan Sampai dengan Semoga suasana yang berbeda ya. Oke, Sampai terima ketemu kasih. Pak Chandra besok pagi jam 10. Thank you semua, thank you. Boleh saya minta tepuk tangan buat seorang Diana Putri malam ini, thank you. Thank you. Thank you semua. Salam sukses luar biasa, stay healthy.